Lalu pernah suatu ketika, satu riwayat, Sayyidina Isa alaihi salam, Nabi Allah Isa alaihi salam pernah suatu ketika melewati satu wadi, satu jalan yang mana terlihat ada beberapa gunung di sebelah kanan kirinya Nabi Isa alaihi salam, yang mana ada satu gunung atau bukit yang beda dengan bukit atau gunung yang lainnya. Apa bedanya? Satu gunung ini penuh dengan cahaya, yatala'la nuran, terpancar cahayanya. Lalu Nabi Isa alaihi salam memohon kepada Allah, ya Rabb, antigli hadzal jabal. Ya Allah, berikanlah kepada gunung ini untuk bisa kemampuan berbicara layaknya manusia. Yang memohon Nabi kepada Sang Khalik, itu salah satu mukjizatnya Nabi Isa alaihi salam. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung tersebut berbicara layaknya manusia. Faqala al-jabal, ya ruhullah, ya ruhullah, malladhi turid. Gunung ini berbicara, wahai Nabi Isa, wahai ruhnya Allah, apa yang kau inginkan? Dijawab oleh Nabi Isa, akhbirni bi khabarika. Apa? Berikan aku kabar dari kabar yang ada di dirimu. Artinya, apa ini yang menyebabkan dirimu kok beda dengan gunung-gunung yang lainnya? Gunung-gunung yang lain tidak bercahaya seperti gunung yang ada di dirimu ini. Ngala, dijawab oleh gunung tersebut, fi jawfi rajulun, karena di dalam diriku ini, di dalam gunungku ini ada seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki. Qala Isa, lalu Nabi Allah Isa alaihi salam memohon lagi kepada Allah, ya Rabb, akhrijhu. Wahai Tuhanku, keluarkanlah laki-laki itu yang ada di dalam gunung ini. Fanfalagal jabal an syekhin hasanil wajah. Kemudian gunung itu terbelah menjadi dua. Keluarlah seorang laki-laki yang sudah sepuh, tapi dalam keadaan rupanya sangat menawan, ganteng, penuh dengan cahaya. Ini yang menyebabkan gunung ini berbeda dengan gunung yang lainnya. Wa qala, lalu si orang tua ini, si laki-laki tersebut berkata kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, memberikan tahu, ya Isa, ana min qaumi Musa alaihissalam. Aku ini dari kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Berarti bukan kaumnya Nabi Isa. Jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Musa itu ratusan tahun. Ana min qaumi Musa sa'altullaha al-hayah ila zamani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku memohon kepada Allah untuk diberikan umur panjang agar supaya bisa ngalami hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena mukjizat, keutamaan, kekhususian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah tersirat di dalam surat kalam-kalamnya Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi, dari mulai Nabi Adam ila sampai Nabi Isa alaihissalam. Di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Injil sudah memberitahu kabar keistimewaan Nabi Muhammad dan keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang ini
begitu melihat atau mendengar keistimewaan Nabi Muhammad dan keistimewaan umatnya, memohon kepada Allah agar diberikan umur panjang, sehingga diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya orang ini? Liakuna min ummatihi sallallahu alaihi wasallam, agar supaya aku ini kalau sudah ngalami Nabi Muhammad, aku berbaiat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Nabi Muhammad, sehingga aku menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia memberitahu kepada Nabi Isa alaihi salam, wali sid'ami'ah sanah fi hadzal jabal, aku ini sudah berada di dalam gunung ini selama 600 tahun lamanya, menunggu khalwah di dalam gunung, menunggu munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Isa alaihi salam, ya Rabb, hal ala wajhil ardi akram alaika min hadha? Nabi Isa bertanya, terheran-heran, bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wahai Tuhanku, apakah ada di dalam bumi ini, di atas muka bumi ini, ada yang lebih mulia dari ini ya Allah? Apakah cuman ini saja orang yang paling mulia? Bayangkan hidup ratusan tahun, bahkan ribuan, ibadah di dalam gunung, menunggu, mengharap bisa ngalami zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada yang lebih mulia dari ini? Nabi Isa bertanya kepada Allah. Faqala ya Isa, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Isa, man sama min ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman min Rajabin fahuwa akramu alayya min hadha. Wahai Isa, barang siapa orang yang puasa 1 hari di bulan Rajab dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu lebih mulia daripada orang ini yang ada di dalam gunung tersebut. Lihat kedudukan bulan Rajab. Bulan Rajab bisa mulia karena kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan bisa mulia karena kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzulhijjah dan bulan-bulan yang lainnya bisa mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat yang paling mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang paling agung yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Jaga kenikmatan ini, nikmat iman dan Islam. Sampai kapan? Sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala membawa iman dan Islam, sehingga kita dikumpulkan bersama kelompok-kelompok yang mulia, kelompok-kelompok yang dimuliakan oleh Allah nanti di yaumil qiyamah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, manfaatkan kesempatan mumpung kita masih sehat, mumpung masih hidup di bulan Rajab. Kita muliakan bulan Rajab dengan berbagai macam amal ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur panjang dalam keadaan sehat wal afiyah dan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.